Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur YouTube, di malam hari ini seperti biasa saya pengen menyapa para teman-teman saya, sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Nah, di malam hari ini seperti biasa saya pengen ngajak teman-teman ngobrol tentang topik-topik ataupun hal-hal yang lagi viral di medsos ya. Jadi teman-teman, salah satu yang sering diobrolin orang salah satu saat ini adalah masalah tentang akhir zaman. Akhir zaman itu artinya zaman yang memang udah mendekati masa akhirnya teman-teman. Dan akhir zaman itu sendiri berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis itu kan memang banyak disebutkan tanda-tandanya. Nah, di malam hari ini kita akan ngobrol dikit tentang beberapa tanda yang disebutkan tentang akhir zaman yang disebutkan dalam hadis ya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asroti sa'ah, inna min asroti sa'ah ayur fa'al ilmu wa yasbuta jahal wa yusroba khamar wa yadharozan. Jadi dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asroti sa'ah, kemudian sungguhnya dari tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda-tanda kiamat itu adalah sebagai berikut, kata Rasulullah SAW. Ayur fa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wayas buta jahil, kemudian merebaknya orang-orang yang bodoh ya. Kemudian wayusroba khamar, kemudian diminumnya khamar secara umum gitu kan. Dan wayadaharozan, jadi zina itu dilakukan dengan terang-terangan, orang juga udah nggak malu-malu. Nah ini mungkin yang kita bahas ini ya teman-teman. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya salah satu tanda yaumil akhir itu adalah diangkatnya ilmu ya teman-teman. Diangkatnya ilmu itu artinya yang dimaksudkan di sini adalah ilmu kemuliaan, ilmu tentang agama diangkat. Nah, diangkat ini artinya memang sebagian mulai diangkat dari muka bumi ini. Ya mungkin banyak ya sekarang kalau kita lihat ulama-ulama yang memang betul-betul berilmu, yang betul-betul ahli di bidangnya gitu kan, yang memang kompeten di bidangnya gitu kan. Ulama-ulama yang betul-betul memiliki keilmuan ya dalam agama. Banyak sekali ya akhir-akhir ini yang sekitar mulai 4-5 tahun yang lalu juga banyak yang kemudian meninggal ya teman-teman. Meninggal tuh salah satunya kalau menurut saya salah satu ciri kemudian mulai diangkatnya ilmu. Ayur fa'al ilmu. Nah, ini mungkin kalau menurut saya sepertinya itu ya. Sekarang juga orang nggak begitu mengenal agama itu sekedarnya aja ya teman-teman, karena memang mungkin kesibukan manusia sehari-hari itu sekarang luar biasa. Untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya aja sudah berat gitu kan. Seperti yang kita kalau lihat di berita-berita beberapa hari terakhir ini kan, di wilayah kayak Tangerang, Banten itu banyak PHK besar-besaran ya, utamanya di pabrik garmen dan pabrik sepatu, yang kemudian berefek juga pada tempat kos-kosan, berefek pada warteg, berefek pada tempat parkir motor gitu kan, yang kemudian kayak efek domino gitu kan. Kemudian orang tuh kan yang PHK itu juga kalau kemudian walaupun dapat pesangon kan cepat juga habis, kemudian untuk mencari lagi itu kan memang saat ini harus buka usaha, karena kalau untuk ngelamar kerja sementara yang kerja aja di PHK kan. Artinya memang manusia sekarang tuh luar biasa kesibukannya dari pagi sampai malam untuk pemenuhan
hajat hidupnya ya, itu teman-teman. Nah ini sehingga orang juga sedikit sekali saya pikir kemudian kalau saya lihat tuh orang kemudian betul-betul mempelajari tentang agama ya. Padahal memang misi utama kita manusia ini di Al-Quranul Karim memang disebutkan hanyalah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Nah, aku ciptakan jin sama manusia itu untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya banyak yang lalai ya, karena memang kesibukan fitnah dunia ya, coba-cobaan dunia itu sekarang berat sekali. Nah itu kemudian kalau kita lihat udah sedikit sekali orang yang betul-betul mempelajari agama gitu kan, dan kemudian banyak ulama ya, ahli agama yang memang semenjak mulai dari sekitar 2019-an tuh banyak ya ulama-ulama besar di Indonesia yang meninggal. Apakah itu yang kemudian dibilang diangkatnya ilmu, mulai diangkatnya ilmu. Tapi ini yang saya pikir ya, apa kalau sekarang kan generasi muda juga sibuknya mainan HP untuk game, hobi gitu kan. Hobi itu ya kayak musik, perayaman, hobi burung segala macam gitu kan. Sedikit sekali yang memang membuka HP-nya itu untuk konten-konten yang tentang agama, itu jarang ya teman-teman. Nah itu begitupun yang apa orang tua pun sama ya, sekarang banyaknya kalau lelah malam juga bukanya pastinya hiburan ataupun hobi-hobi mereka di media sosial gitu kan. Kemudian dilanjutkan wayas buta jahal. Jadi kemudian merebaknya kebodohan. Nah, merebaknya kebodohan ini kalau kita bisa lihat adalah kemudian ketika para ulama diangkat, banyak yang nggak meninggal. Kemudian sekarang ini kan kayak kalau kita dilihat di medsos juga sepertinya banyak ya ahli agama. Ketika ada konflik internal pun ya di agama Islam, kayak kemarin kan ada satu pihak yang ngaku keturunan punya garis keturunan langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, dengan segala kemuliaannya. Kemudian ada beberapa pihak kemudian yang mempertanyakan keabsahannya gitu kan. Kemudian timbullah gesekan ya di internal di kalangan umat Islam. Tampak sekali bermunculan ahli-ahli baru banyak banget di channel-channel YouTube itu, banyak banget. Nah saya pikir semua kemudian berbicara tentang agama kan, berbicara sepertinya mereka juga ahli tentang agama semuanya, yang mungkin kita nggak tahu gitu kan, sehingga kita juga bingung sebagai seorang umat membedakan mana yang betul-betul ahli agama, mana yang betul-betul sejatinya memang orang yang lurus. Akan susah sekali karena sekarang kan bermunculan banyak. Apakah itu yang kemudian dibilangnya wayas buta jahal, kemudian merebak lah gitu kebodohan. Orang-orang tuh semua juga pandai kemudian berbicara masalah agama gitu kan, sehingga kemudian umat pun sepertinya juga galau, bingung. Makanya akhirnya juga males lihat berita-berita gitu, susah kan kita untuk nyerna mana yang benar mana yang salah gitu kan. Kemudian wayus roba hammer, jadi kemudian hammer tuh sekarang kemudian hammer tuh diminum secara bebas. Nah sekarang kan memang kalau kita lihat lah di lingkungan kita masing-masing sering gitu kan, sepertinya hammer tuh kan memang juga bukan sesuatu, minum miras tuh bukan sesuatu yang aneh lagi gitu kan, apalagi di kota-kota besar, di tempat-tempat hiburan malam gitu kan. Kemudian dilanjutkan lagi wayat harozan, kemudian zina itu dilakukan dengan terang-terangan. Nah kalau ini saya belum melihat dengan pasti gitu kan, tapi kalau kemudian yang kaitannya dengan zina mata tuh di media sosial juga sekarang salangkah mudahnya ya. Kalau kita orang dengan beli kuota dikit aja, kuota internet, bisa lihat orang-orang yang kemudian berpakaian bikini ataupun pakaian-pakaian yang mengundang syahwat, itu mudah sekali ya. Atau sepertinya juga banyak daripada kanal-kanal dari YouTube yang memang dari luar Indonesia itu banyak sekali. Nah ini dari keempat tanda itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan kita, apakah memang bisa jadi introspeksi kepada kita masing-masing, apakah memang itu sudah terjadi ya sekarang gitu kan. Itu hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu kan. Malah ini adanya teman-teman, saya sebetulnya mau lanjutkan nanti sebentar.
Oke teman-teman, karena ini azan nanti ya, intinya tadi itu beberapa tanda daripada akhir zaman ya teman-teman. Semoga bisa jadi introspeksi. Jadi kalau memang udah dekat akhir zaman, itu udah tanda-tandanya udah kita lihat dan kita rasakan, semoga semakin menambah keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tekad kita untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat mungkar dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video saya ini untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena segala sesuatu yang di sisi kita itu, anak, istri, kemudian harta kekayaan, itu adalah fana, akan kita tinggalkan nanti. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dan amal soleh itu akan kekal dan kita temui di akhirat nanti. Oke, gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.